Salam jumpa sahabat Rema yang terkasih. Hari ini Sabtu 21 Oktober 2023. Kembali kita berjumpa pada renungan rohani Rema melalui Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan bersama atau kita baca bersama, tepatnya dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah lain di bibir, lain di hati. Bagi saudara-saudari yang lahir atau hidup pada era tahun 40 sampai dengan 60-an, pasti mengenal lagu berjudul Tinggi Gunung Seribu Janji. Lagu ini dicipta oleh Ismail Marzuki dengan aransemen musik keroncong, dan di kemudian hari lagu ini dipopulerkan kembali oleh Bob Tutupoli dengan gaya pop atau musik pop. Nah, lagu ini menggambarkan bagaimana seringkali seseorang itu mengucapkan janji dengan lidahnya namun tidak mengilhami apa yang dikatakannya. Atau dengan ungkapan lain yang senada, kita bisa mengartikannya sebagai berikut. Banyak kata yang diucapkan tetapi secara sadar hatinya menolak, sehingga dengan ketidakyakinan itu perkataannya tidak akan menjadi tindakan sadar yang dilakukan di kemudian hari. Sahabat Rema yang terkasih, bukankah setiap hari Minggu ketika kita merayakan Ekaristi di gereja kita masing-masing, setelah homili biasanya imam akan mengajak kita untuk memperbaharui iman kepercayaan kita dan memulainya dengan kata "Aku percaya akan Allah". Pertanyaan refleksinya adalah, sudahkah aku memang sungguh-sungguh percaya akan Allah? Dan sudahkah aku teguh akan keyakinan pada Allah? Salah satu aktualisasi percaya pada Kristus yang ditekankan dalam Injil hari ini adalah menyangkal diri. Pada perikop Injil Lukas, Yesus mengatakan, "Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah." Apa sebetulnya arti kata menyangkal diri? Nah, menyangkal diri artinya tidak hidup menurut kemauannya sendiri atau bebas mewujudkan keinginan pribadi sendiri. Maka penekanan dari penyangkalan diri sesungguhnya yakni sikap rendah hati untuk mengenal, merasakan, dan melaksanakan kehendak Allah. Menjadi orang yang percaya akan Kristus itu berarti kita mau belajar untuk keluar dari situasi-situasi yang seringkali membuat kita merasa nyaman, atau mengabaikan kepentingan-kepentingan pribadi dan mau menempatkan Kristus sebagai prioritas utama di dalam hidup kita. Nah, orang yang masih mengikuti kehendaknya sendiri, itu tandanya bahwa seluruh hidupnya masih dibayang-bayangi oleh segala keinginan dan hawa nafsu pribadinya. Maka hal itu akan membuat seseorang yang percaya terlalu larut dalam dosa dan justru pudar akan Tuhan. Santo Yohanes dari Salib juga pernah menyampaikan nasihat rohaninya berkenaan tentang bagaimana seorang yang beriman pada Kristus dapat mencapai kesempurnaan hidupnya. Santo Yohanes dari Salib mengatakan bahwa manusia dapat mencapai kepenuhan atau kesempurnaan hidup rohaninya bila ia mampu menyangkal diri dan mengosongkan diri pada apa yang bukan Tuhan. Sekali lagi, itulah yang disebut sebagai tanda orang percaya, menyangkal diri dan mengosongkan diri. Sahabat Rema yang terkasih, dengan meninggalkan keinginan diri sendiri bukan berarti kita meninggalkan nilai manusiawi kita,
atau menghilangkan nilai-nilai manusiawi kita. Justru jati diri kita sebagai manusiawi, sebagai manusia maksudnya, menjadi tidak mudah tergoda untuk mempersalahkan Allah ketika kita sedang dalam situasi atau dalam kondisi yang sulit. Kesediaan diri untuk menerima kehendak Allah juga bagi saya pribadi memuat 3 nilai rohani. Yang pertama, menjadi orang beriman yang senantiasa belajar untuk menerima ketika kita mendapat situasi yang membuat diri kita tidak nyaman. Yang kedua, belajar untuk tidak mengambil kehormatan pribadi saat orang lain menganggap diri kita itu baik. Dan yang ketiga, memberi diri serta meneguhkan orang lain yang menderita. Kesemua hal itu memang nampak begitu idealis, namun bukan berarti hal-hal tadi tidak bisa kita lakukan dan kita buat menjadi sebuah realitas dalam hidup. Semoga Allah memberkati keluarga-keluarga kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.